Oke, kalau ngomongin Pokemon naga, kepala kita langsung ke wah, keren banget. Pasti gede kan dan pasti ngeluarin napas api gitu. Tapi ada sisi lain dari naga di Pokemon yang jarang dibahas, yaitu sisi brutalnya. Dan maksudku brutal di sini bukan cuma damage 200 di game gitu ya, tapi dari lore-nya gitu. Seberapa ngeri konsep mereka kalau beneran ada di dunia nyata gitulah intinya. Seberapa jauh juga mereka melanggar hukum alam gitu. Hari ini aku bakalan coba bahas 10 Pokemon naga yang paling brutal menurutku dari segi ceritanya gitu ya. Kalau kalian punya pendapat lainnya, ya silahkan saja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Heydragon. Heydragon itu buta, jadi dia nggak ngelihat dunia sama sekali. Dia ngerasain getaran sama suara gitu. Nah masalahnya, dua kepala di lengannya itu juga kerja sendiri-sendiri gitulah. Dia nggak bisa bedain mana batu, mana pohon, dan mana kota. Jadi apa yang dia lakuin, dia ngancurin semuanya. Pokédex bilang dia bisa ngeratain desa cuma karena dia ngedengar sesuatu yang gerak, bukan karena jahat gitu. Dia cuma emang nggak ngerti aja apaan yang gerak tadi gitu kan. Terus yang lebih nggak masuk akal, sayapnya kecil banget dibanding badannya gitu. Ya secara fisika dia nggak bisa terbang sebenarnya, tapi dia melayang. Jadi kita ngomongin naga cacat, buta, dan ngelanggar gravitasi. Brutalnya Heydragon itu bukan karena dia marah ya, dia cuma bingung. Dan kebingungan sebesar itu buat kita kayak wow, ternyata bisa menghancurkan. Garchomp. Lupain Mega Garchomp sebentar. Kita ngomongin Garchompnya aja di alam liar ya. Dia basically ya hiu darat gitu. Tubuhnya dibikin buat satu hal, yaitu nyergap dari bawah tanah gitu. Sirip punggungnya ini setajam pisau. Dia ngegali terowongan secepat jet gitu. Terus muncul tiba-tiba buat ngancurin mangsanya. Gak ada drama dan gak ada monolog villain sama sekali sebenarnya. Lore Garchomp itu lore ekologi. Dia naga yang gak peduli sama dewa ataupun kiamat gitu. Dia cuma predator puncak doang. Sarangnya aja ninggalin kawah gede gitu katanya. Dia ngubah bentuk tanah cuma karena dia tinggal di situ doang gitu kan. Jadi ya brutalitas Garchomp itu ya jujur sebenarnya. Dia nggak benci sama mangsanya, dia cuma lapar. Ya ibarat kita nyari sesuatu gitu kan. Dan di dunianya itu cukup buat bikin dia jadi mimpi buruk semua makhluk lain gitu. Salamence. Jadi Bagon itu naga kecil tanpa sayap, tapi dia obses banget pengen jadi Pokemon yang bisa terbang gitulah intinya. Terus dia ngapain? Ya tiap hari dia ini benturin kepalanya ke tebing gitu sampai tengkoraknya sekeras baja. Akhirnya dia masuk ke pompong jadi Shelgon gitulah intinya. Terus keluar jadi Salamence yang wow, bersayap rupanya. Tapi sayapnya itu lahir dari luka. Makanya Salamence itu selalu kelihatan marah. Dia dapat apa yang dia mau sebenarnya, tapi caranya yang ngerusak dirinya sendiri. Dan dia nggak pernah puas, jadi dia terbang tapi masih mengamuk gitu. Jadi brutalitas Salamence itu personal ya. Dia bukan naga yang diciptakan buat langit, tapi dia maksa dirinya masuk ke langit dan itu bikin dia berbahaya. Jadi ya marah-marah mulu gitu. Duraludon. Sebenarnya Duraludon nggak punya api, dia juga nggak punya taring gitu. Ya tubuhnya aja logam doang gitu kan. Dia nembak laser dari punggungnya yang bentuknya kayak menara gitu. Di Pokédex-nya dibilang kalau dia ini tinggal di pegunungan tinggi dan rebutan wilayah sama Tyranitar. Dan rebutan wilayah mereka itu sampai bisa ngeruntuhin tebing gitulah intinya. Ini bukan mitos doang, tapi ini beneran konflik ngerebutin tanah gitulah intinya. Duraludon itu brutal karena dia mindahin naga dari dunia dongeng ke dunia industri gitu. Dia bukti kalau dunia Pokemon itu maju ya. Naganya juga harus adaptasi jadi mesin perang gitu. Ultra Necrozma. Necrozma itu aslinya kristal hidup dari Ultra Space gitu ya. Dia nggak makan, dia juga nggak tidur. Dia cuma nyedot cahaya gitulah intinya. Hidupnya kayak itu doang tujuannya sebenarnya. Dan pas dia nyerap Solgaleo ataupun Lunala, dia bisa berubah jadi Ultra Necrozma gitu. Bentuknya udah bukan makhluk yang biasa-biasa aja ya. Ini luar biasa banget. Dia punya cahaya yang ngambil bentuk naga gitu. Nah brutalitasnya ada di sini. Dia sebenarnya nggak benci sama manusia di dunia Pokemon. Dia juga nggak dendam. Dia cuma lapar. Dan kelaparan tingkat kosmik itu nggak bisa diajak negosiasi juga ya. Rayquaza. Rayquaza tinggal di lapisan ozon. Tugasnya cuma satu, yaitu menjaga langit. Meteor mau jatuh ya dia hancurin. Groudon sama Kyogre berantem ya dia pisahin.
Terus kalau misalnya ada virus dari luar angkasa datang, dia juga akan melawan. Jadi ya itu tadi fungsinya, menjaga langit untuk bumi Pokemon gitu. Jadi brutalitasnya Rayquaza bukan karena dia jahat, dia ngehancurin apapun yang ingin mengganggu bumi Pokemon. Dan itu sebenarnya kelihatan sangat menakutkan, tapi itu nggak buruk buat bumi Pokemon itu sendiri. Giratina. Jadi ceritanya, Arceus ini bikin Giratina bareng Dialga sama Palkia buat ngatur waktu sama ruang gitu. Tapi Giratina ini kebangetan, dia terlalu kejam. Jadi ya Arceus membuangnya ke Distortion World gitulah intinya. Nah, Distortion World itu adalah dimensi terbalik lah ya kan. Nggak ada atas bawah, nggak ada gravitasi dan nggak ada waktu. Realitasnya ya melengkung gitu. Bentuk origin Giratina itu adalah adaptasi. Kakinya 6 buat nyengkram dinding realitas. Dia nggak terbang, dia cuma berenang di sela-sela dimensi gitu. Black Kyurem. Ya bisa dibilang sebenarnya Kyurem ini adalah sisa-sisa naga asli dari Unova setelah kebelah jadi Reshiram sama Zekrom gitu. Yang ketinggalan cuma tubuh kosong, beku dan juga bolong-bolong gitu. Terus tim plasma dateng dan mereka nolongin Kyurem dengan cara nyatuin dia paksa sama Zekrom. Hasilnya adalah Black Kyurem. Tapi ini bukan fusion yang mulus ya, ini kayak mayat dipasangin mesin gitu. Lengannya meriam, tubuhnya reaktor dan dia nggak nafas. Dia nembak energi beku gitu. Palkia. Ini sangat penting kalau Palkia itu bukan naga yang tinggal di ruang ya. Palkia itu adalah ruangnya yang jadi naga gitu. Dia yang bikin dimensi. Setiap napasnya aja ngebengkokin jarak gitu. Jurus spatial rain-nya itu bukan laser ya, itu robekan di kain realitas gitu. Bentuk originnya lebih jujur lagi, lebih panjang, lebih abstrak dan kayak bersamaan matematika yang hidup gitulah intinya. Jadi ya brutalitas Palkia ini bisa dibilang ya fundamental banget ya. Eternatus. 20.000 tahun lalu dia jatuh ke Galar kayak meteor gitu. Tubuhnya ngeluarin radiasi Dynamax yang ngubah semua Pokemon sama tanah di sekitarnya gitu jadi raksasa lah pokoknya. Dia nggak nyerang Galar sebenarnya. Dia cuma ada di situ doang dan kehadirannya aja udah cukup buat ngubah semuanya gitu jadi sangat mengerikan. Bentuk Dynamax-nya udah nggak punya otak. Dia juga nggak punya mata dan nggak punya tujuan. Dia cuma output energi yang kekumpul gitulah intinya. Dia bukan makhluk hidup yang bisa dipercandain ya. Dan dari sinilah bahwa Eternatus adalah salah satu Pokemon naga paling brutal. Karena bahkan bisa menciptakan ya gimmick yang menakutkan, yaitu mengubah Pokemon menjadi raksasa. Dan itulah beberapa Pokemon naga paling brutal menurutku. Ingat bahwa ini adalah pendapatku. Dan setiap cerita dalam Pokédex-nya pastinya berbeda-beda sesuai pendapat masing-masing. Kalau kamu menemukan ya naga yang menurutmu paling brutal lagi, tinggal bantu tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.